Selamat datang kembali di Fakta Sejarah. Mari kita lanjutkan non-medis, sebuah kisah dari Nazri Aini, part kelima di Fakta Sejarah. Ini dia selengkapnya. Awas! Alia mendorong Rafa ke tembok. Sebuah pisau melayang di antara mereka dan hampir mengenai Rafa. Tapi karena pertolongan Alia, Rafa baik-baik saja. Justru pisau tajam itu melukai tangan Alia. Terdapat satu goresan luka yang mengenainya, mengakibatkan beberapa darah menetes. Belum sembuh dengan luka yang di kening dan memar di tangan, ditambah luka dari pisau melayang secara tiba-tiba. Kita harus cepat pergi, perintah Alia sambil memegang tangannya yang terluka. Alia harus bisa melupakan rasa sakit di tubuhnya, supaya bisa menemui Arman. Darahnya tidak terhenti mengalir, baik darah yang di kening maupun yang di tangan. Lo terluka, gue harus ngobatin lo dulu. Ikut gue sekarang juga. Enggak Rafa, kita harus cepet temuin Kak Arman. Tapi lo lagi terluka. Setelah gue ngobatin lo, kita temui Arman. Suara Rafa terdengar lembut. Nanti Ranah ngejar kita, dan justru lebih membuat kita tambah terluka. Gue gak tahu ya, Ranah yang lo maksud itu jahat apa enggak. Tapi gue yakin dia orangnya baik. Buktinya kalau dia yang buat ini luka ke lo, gue pasti udah lihat si Ranah di sekitar kita. Tapi kenyataannya di sana gak ada siapa-siapa selain kita berdua, Alia. Nada suara Rafa mulai meninggi. Kalau lo gak mau buat Arman punya dua pasien ntar di sana, lo nurut sama gue sekarang. Alia tertegun mendengar ucapannya, dan Rafa mengajaknya ke suatu ruangan. Kemudian Rafa mencuci luka dengan air bersih. Luka sayatannya lumayan besar, sekitar 1 cm. Ia tidak bisa menggunakan larutan disinfektan atau antiseptik untuk membersihkan luka, karena larutan ini dapat merusak dan mengiritasi kulit. Ia lalu menekan luka dengan kain bersih dan memposisikan bagian tangan yang terluka lebih tinggi daripada dada untuk mengontrol pendarahan dan pembengkakan. Terakhir, Rafa menutup dengan kasa steril dan perban. Sebenarnya luka lo harus dijahit, tapi gue yakin lo pasti pengen cepet-cepet ketemu sama si Arman kan? Ya, ini udah selesai kan? Belum, itu luka lo yang dikening sama memar di tangan. Udah Raf, kelamaan, ntar juga sembuh sendiri. Terserah lo deh. Tapi inget, itu tangan posisinya harus lebih tinggi dari dada lo, supaya pendarahannya gak semakin banyak. Apalagi lo belum dijahit. Alia tidak mendengarkan Rafa, karena matanya sibuk mengawasi setiap sudut ruangan untuk memastikan Ranah sedang tidak mengikutinya. Mereka keluar dan mencari tangga darurat lagi untuk menuju lantai 7. Setelah melewati anak tangga yang banyak, akhirnya mereka sampai juga di lantai 7 dan bermaksud mencari ruang pertemuan atau ruang meeting, sebab disitulah Arman dan direktur ada. Di depan ruang pertemuan mereka melihat Arman dengan rambut yang acak-acakan dan berusaha membuka pintu kayu yang besar itu dengan tenaga. Di sekitarnya pun terdapat beberapa alat seperti linggis, kayu, dan beberapa besi. Wajahnya seperti sedang frustasi dan menyerah. Itu Arman kan? Tanya Rafa. Iya Raf. Mereka menghampiri Arman. Lo kenapa man? Tanya Rafa penasaran. Gue yakin profesor ada di dalam. Gue yakin banget. Wajahnya penuh tanda pasrah, tapi juga menunjukkan keyakinan yang kuat. Tapi ini pintu kayaknya kekunci deh. Lo salah ruangan kali, bokap gue lagi gak ada di sini. Enggak Raf, gue yakin banget. Tadi juga terdengar suara minta tolong dari dalam. Lo yakin? Suara Rafa agak gemetar setelah mendapatkan penjelasan dari Arman. Papa ada di dalam kan? Rafa berteriak dan mengetuk-ngetuk pintu dengan kencang. Tidak ada suara yang didengar Rafa. Tapi melihat keyakinan Arman, ia percaya bahwa papahnya ada di dalam. Tidak mendapatkan respon apapun dari papanya, Rafa mulai cemas. Lalu dirinya seakan berontak terhadap pintu besar itu. Ia mencoba mendobrak pintu itu sendirian dengan sekuat tenaga. Tetap saja, pintu kayu itu jauh lebih kuat menahan otot-otot Rafa. Tidak menyerah begitu saja,
Ia mengambil beberapa alat yang sebelumnya sudah Arman pakai untuk membuka pintu besar nan kokoh itu. "Raf, cukup Raf," kata Alia. "Itu semua hanya sia-sia. Kita harus menggunakan otak, bukan otot." Arman memberikan nasihat bijaknya. "Sebaiknya kita dobrak bersama-sama Raf," usul Arman. "Ayo, 1, 2, 3, ucap Arman dengan tegas dan bruk, pintu kayu terbuka. Isi dari tembok dengan 4 sisinya terlihat kacau. Beberapa barang berjatuhan, kaca jendela pun pecah, kursi banyak yang patah kaki-kakinya. Rafa melangkah ke segala arah untuk mendapatkan orang yang paling dicintainya. "Pah!" teriak Rafa. Ada seorang laki-laki tua berjas hitam terbaring di lantai, memegang dadanya dan sesak nafas. "Pah, Papa kenapa? Pah, jawab aku, Pah. Pah, ngomong sama aku, Pah. Pah, maafin Rafa yang gak pernah nurut sama Papa, suka ngebantah omongan Papa dan selalu menganggap Papa gak ada. Tapi sekarang aku ngerti, Pah, cuma Papa yang sayang sama aku. Begitu berartinya Papa buat aku. Aku sadar bahwa aku belum jadi anak yang baik buat Papa. Masih ngandelin nama Papa kalau aku kena masalah. Masuk ke dokteran juga karena Papa yang mau, padahal aku pengennya masuk ke bisnis. Pah, yang kuat ya, Pah." Rafa terisak dan tidak dapat menahan bendungan air matanya. "Rafa, bangun. Sekarang bukan waktunya menangis. Papa lo dalam keadaan sekarat, lo malah nangis. Di mana ilmu kedokteran yang udah lo pelajari selama bertahun-tahun lamanya?" Arman membentak Rafa karena tidak percaya dengan kelakuan Rafa yang masih saja sempat menangis dalam keadaan tegang seperti ini. Gue lupa semua, Man, kalau keadaannya kayak gini." Suaranya masih terbata-bata untuk bicara. Arman hampir saja tidak terkendali karena terbawa suasana. Emosinya akan memuncak dan ingin rasanya ia menonjok wajah Rafa yang terlihat bodoh sebagai seorang dokter. Tapi sebelum itu terjadi, Alia berusaha menenangkannya. "Tahan, Kak. Dalam keadaan emosi kita nggak bisa mengambil keputusan karena akan fatal akibatnya." Alia mengusap pundak Arman dengan lembut. Arman yang dari tadi tidak menyadari bahwa beberapa anggota tubuh Alia terluka karena emosinya dan pikirannya yang kacau pada saat itu. "Al, kamu kenapa? Siapa yang berani melukai kamu?" cemas Arman. "Rana, Kak." Alia gugup menyebutkan nama Rana. "Rana?" Perkataan Alia diulang olehnya untuk meyakinkan apa yang didengar Alia tidaklah benar. "Brengsek." Alia tercengang. Baru kali ini Arman berkata kasar dan emosinya yang semakin naik. "Bukannya kakak lebih memihak dirinya?" tanya Alia ragu. "Iya, tapi dulu saya kira dia berubah, ternyata lebih parah." "Tapi kamu gak apa-apa kan? Apa yang sakit? Mana aja yang terluka, Al?" Mata Arman menunjukkan sekali kekhawatirannya terhadap gadis yang berada di dekatnya itu. "Gak apa-apa, Kak. Cuma yang ini," kata Rafa, "perlu dijahit, tadi gak sempet karena kami ingin segera menemui kakak supaya Rana tidak mengikuti kami lagi," jelas Alia. Di sisi lain, handphone Arman bergetar. Ia mengambil benda tipis dari sakunya dan menjawab panggilan dari seseorang. "Arman, kamu di mana, Nak?" tanya seseorang dari seberang sana. "Arman masih di rumah sakit, Bu. Ada apa?" Adik kamu, Man." "Arkas kenapa, Bu?" "Dia kejang-kejang. Ibu gak tahu harus apa." Suara ibu Arman bergetar. Ibu tenang dulu ya, jangan panik." Kaki ibu, Man." Ibu kenapa? Ibu gak apa-apa kan? Ibu di sana baik-baik saja kan? Bu, jawab aku, Bu." Arman dibuat khawatir saat ibunya meringis kesakitan. "Kaki ibu yang satunya sakit, Nak." Dan telepon terputus secara sepihak. Kepala Arman tidak bisa berpikir jernih. Yang dirasakan Rafa justru sekarang Arman juga merasakannya. Pandangan matanya tidak terkendali, melayang. Itulah yang saat ini ia rasakan. Emosinya sudah di puncak, terkumpul dalam dada. Nafasnya sesak karena bawaan dari amarahnya. Tangannya mengepal kuat hingga urat-urat lehernya terlihat jelas. Rana, keluar kamu! Manusia berwajah iblis, keluar kamu!
Suara Arman menggema di ruang pertemuan tersebut. Ia berdiri di tengah-tengah, sedangkan Rafa masih menangis, dan Alia diam bagaikan patung, menyaksikan sikap Arman yang tidak disangkanya. Tapi Alia langsung mengalihkan fokusnya terhadap Profesor Manik. "Raf, lo mau kan bokap lo sembuh?" tanya Alia. Iya Al, tangisnya. "Sekarang hapus air mata lo dan bantuin gue. Apa nggak sebaiknya bokap gue dibawa ke ruang IGD?" Lagi-lagi Rafa memberikan usulan yang membuat kepala Alia menggeleng. "Rafa, gak ada waktu buat bawa bokap lo ke IGD. Kita di lantai 7 dan IGD di lantai 1. Lo mau bokap lo agak terselamatkan, ha?" "Tapi Al, IGD EKG aritmia, serangan jantung, pembuluh darah, ISPA, monitor anestesi." Keluarlah kata-kata yang tidak karuan dengan intonasi yang cepat, karena otaknya tegang melihat papanya terkapar tidak berdaya. "Rafa, tenang. Lo gak akan bisa mikir kalau kayak gini terus. Justru lo malah buat kondisi papa lo tambah parah. Sekarang sebagai seorang dokter, lo lakuin apa yang bisa lo lakuin. Gue rasa bokap lo cuma shock karena Rana nyerang bokap lo." "Ah, cukup ya, jangan bawa-bawa Rana lagi." Rafa menyeka air mata dengan punggung tangannya. Alia mengernyitkan keningnya sekilas. Udah, oke. Gue lagi gak pengen debat sama lo. Sekarang yang terpenting adalah nyawa bokap lo. Kasih dia pertolongan pertama." Kali ini Alia yang memimpin karena ia tahu bahwa Rafa pikirannya sedang kacau. "Oke, bentar." Rafa melakukan tugasnya sebagai seorang anak, bukan seorang dokter. Ia tunjukkan kemampuannya sebagai tanda baktinya. Masih dengan emosi yang sama, Arman berdiri dan terus memanggil nama Rana. "Rana, tunjukkan wujud aslimu. Pembunuh, keluar! Kamu telah menyakiti ibu, saudaraku, ayahku, Profesor Manik, dan Alia." Suara Arman melemah saat menyebutkan nama yang terakhir. Ia seakan pasrah dan tidak tahu harus melakukan apa. Tapi nyalinya kuat. Ia pun bangkit dan kembali memanggilnya dengan nama lengkap. "Rana Meida Brisman, keluar!" Keringat keluar dari beberapa pori-pori tubuhnya. Jas putihnya ia lepas dan dilempar asal. Lengan kemejanya digulung ke atas. Sesekali ia menjambak rambut dan jatuh berlutut di lantai, sebab Rana yang dipanggilnya tidak menampakkan diri. Kepalanya seakan pecah. Bahu Arman terasa berat. Ada yang menempelkan tangannya di sana. "Kak," satu kalimat terucap dari bibir seseorang di belakangnya. Suaranya mirip dengan Alia. Dikiranya benar Alia. Ternyata orang itu adalah orang yang telah membuat kemelut kesal dalam hatinya. "Kamu?" Matanya terbelalak saat memperhatikan wajah itu dengan detail. Rafa dibuat pingsan oleh Rana, supaya ia tidak melihat kejadian yang sedang berlangsung, tetapi tidak dengan Alia. Hanya senyum sinis. Dan senyum yang tersungging itu sebuah senyum kelicikan. Tiada lain dia adalah Rana. Dan dia berjalan mundur. Kakinya terangkat ke udara sejauh 2 meter. Kain-kain panjang selain dress hitamnya melambai-lambai tertiup angin. Padahal di sana tidak ada angin. Rambutnya yang panjang pun ikut menari-nari di udara. Wajah pucatnya tidak berubah. Hanya saja matanya lebih besar dari sebelumnya. Bulat dan seram. Itulah gambaran yang bisa mendefinisikan dari suaranya. "Hentikan permainanmu. Hentikan dendamu. Hentikan keegoisanmu," tegas Arman pada Rana. "Nyawa dibayar dengan nyawa." Satu kalimat keluar dari mulutnya yang selama ini membisu. "Cukup Rana, kamu sudah kelewat batas. Kamu tidak berhak atas nyawa seorang. Kamu bukan Tuhan." "Bagaimana dengan nyawa ibuku yang melayang?" Rana memberikan penekanan pada intonasinya. "Itu semuanya kecelakaan," jelas Arman. "Aku lebih suka memanggilmu sebagai lidah ular," ucap Rana. "Akan kubuat hidupmu hancur dalam sekejap, di mana orang-orang yang kau sayangi mati dalam satu waktu." Rana mengancam Arman. Rana menyerang perut Arman dengan kekuatan goibnya. Ia menyerang tanpa menyentuh, hanya menggerakkan jari-jarinya hingga Arman tersedak lalu muntah darah. 1 poin untuk Rana. Dengan mudah ia mengalahkan Arman yang selama ini sulit untuk dilumpuhkan. Arman terdorong ke belakang dan memegangi perutnya. Sebagai laki-laki, tidak ada kata menyerah dalam kamus hidupnya. Dalam keadaan selemah apapun,
Ia harus bertahan demi melindungi orang-orang yang dicintainya. Ia tidak bisa meminta bantuan Alia karena dia tahu bahwa Alia sedang terluka. Satu serangannya cukup menghilangkan setengah kemampuannya. Arman harus dalam keadaan tenang, karena jika marah, ia tidak akan mampu mengerahkan energinya, apalagi jika amarah itu dilandasi kebencian. Menyaksikan kejadian sadis yang menimpa Arman membuat hati Alia tergerak untuk membantunya, tapi dihalangi oleh Arman. Sebelum aku menghabisimu, akan aku tuntaskan keluargamu dulu. Jangan sakiti keluargaku, hanya mereka yang aku punya. Suara Arman mulai meredup. Bagaimana denganku? Aku tidak punya keluarga. Jadi supaya adil, aku harus melakukannya. Keterlaluan kamu, Rana. Rasakan ini. Arman melempar benda-benda di sekitarnya dengan tangan kosong, alias menyerang tanpa menyentuh, melakukan hal yang sama seperti Rana. Rana menghindar dengan cepat dan tidak mengenai tubuhnya. Kali ini Rana menyerap energi Arman hingga Arman terkulai lemas. Sebelum menyerap energinya, Rana telah membanting tubuh Arman di antara kedua dinding hanya dengan instruksi jari telunjuknya. Genap sudah energinya habis, padahal ia hanya diberi beberapa serangan. Tapi dibantingnya ke dinding berkali-kali cukup memberikan bendera putih bagi Arman pada Rana. Lemas dan tak berdaya, saat dirinya sedikit demi sedikit disiksa lahir batin oleh Rana. Kak bangun kak, sadar kak, kakak pasti kuat. Alia berlari menghampiri tubuh yang penuh dengan darah. Kalahkan dia, kamu pasti bisa. Ucapan Arman terbata-bata lalu pingsan. Geram dengan kelakuan Rana, Alia lah yang harus turun tangan melawannya. Jujur ia belum pernah melawan, jangankan dengan yang goibnya, dengan yang nyata saja dia belum pernah bertarung. Sementara itu, darahnya naik, dadanya panas membara. Ia berdiri dan melihat 3 orang telah tumbang karena ulah Rana. Kini hanya dirinya lah yang mampu untuk berdiri. Tangannya mengepal, meremas jari dengan kuat, mengalihkan pandangannya terhadap sosok yang masih melayang di udara. Keterlaluan, apa maumu? Ketus Alia. Rana hanya tersenyum licik dan tatapan yang meremehkan dirinya. Keyakinan telah menyelimuti rasa percaya diri dari seorang Rana Maida Bridgman. Rana masih terdiam membiarkan Alia untuk terus membuka suara. Matanya menatap tajam seperti mata elang. Jemarinya bergerak-gerak seakan ingin menerkam. Padahal Alia dalam keadaan lemah. Ia sendiri tidak tahu apakah mampu melawannya. Arman saja gurunya sekarang terkapar di lantai. Sejujurnya Alia ragu akan kemampuannya untuk mengalahkan Rana. Tapi apalah daya, mau tidak mau ia harus bisa. Alia menyembunyikan rasa takutnya dengan memberanikan diri menatap kedua mata Rana. Pandangan mereka beradu, belum juga bertaruh, tapi 4 mata itu sudah mengajak berkelahi. Siapa kau sebenarnya, Rana? Teriak Alia. Guru kesayanganmu belum juga memberitahumu? Sinis Rana. Alia terdiam mendapatkan jawaban Rana yang judes. Cih, aku adalah malaikat mautmu, ucap Rana tegas. Dan suara yang menggelegar ditambah kuku-kukunya yang memanjang. Mata Alia melotot, menandakan rasa tak suka padanya, dan terperanjat kaget atas apa yang dikatakannya barusan. Seram, itulah yang ada dalam benak Alia. Mati kamu Alia. Rana mendekati tubuh Alia dan meluruskan tangannya dan juga siap dengan jari-jari menyeramkan itu untuk mencekik leher Alia. Sedangkan Alia berjalan mundur hingga punggungnya menabrak dinding ruangan. Rana, lepaskan. Nafas Alia terhimpit lehernya, merasakan nyeri. Jangankan untuk bernafas, untuk berbicara saja ia sudah kesusahan. Kaki serta tangannya dingin. Aliran darahnya seakan tidak lancar, atau bahkan terhenti. Ia terus berusaha melepaskan lengan Rana dari lehernya. Namun otot-otot tangannya semakin kencang dan tubuh Alia sangat lemas. Kamu tahu alasan aku ingin membunuhmu? Rana memiringkan sedikit kepalanya dan mendekatkan wajahnya ke telinga Alia. Rana, sakit, lepaskan. Siapapun yang mempunyai sangkut pautnya dengan Arman akan aku bunuh, termasuk kamu. Karena sepertinya kamu sangat dekat dengan dia, sampai-sampai dia memberikan ilmu itu kepadamu.
Sudut bibir Rana sedikit menyungging ke atas. Iya, satu lagi. Kamu tahu siapa yang dulu membuat orang tuamu lumpuh total? Alia menggeleng. Aku. Dan siapa yang membuat orang tuamu mati? Aku. Keluarlah keringat dari pelipis Alia. Dadanya menggebu-gebu. Ingin sekali ia murka padanya, tapi tenaganya sedang tidak ada. Sekarang giliranmu, tikus kecil. Rana menambahkan tekanan pada leher Alia hingga ia sulit bernafas. Mendengar semua kejujuran Rana membuat darahnya naik, tubuhnya memanas. Air matanya keluar dan berjalan licin di pipinya. Tangannya mengepal kuat. Emosinya memuncak hingga ubun-ubun kepalanya. Sesakit apapun tubuhnya, tapi jauh lebih sakit hati kecilnya. Selemah apapun dirinya, jauh lebih lemah batinnya. Sehancur apapun tulang-tulang maupun organ dalamnya saat ini, jauh lebih hancur perasaannya saat menyadari bahwa pembunuh kedua orang yang paling ia cintai dan sayangi ada di depan matanya. Kecintaannya kepada orang tua tidak dapat mengalahkan rasa sakit yang dideritanya saat ini. Yang dirasakannya sekarang tidak sebanding dengan sakit kehilangan orang yang paling dicintainya di muka bumi ini. Sementara itu di sisi lain, mati kau di tanganku, Alia. Suara Rana penuh dengan penekanan. Mimpimu, sinis Alia dengan nafas yang masih sulit dikendalikan. Ketika semuanya berada di puncak, maka tunggulah apinya keluar. Api itu adalah api amarah dari seorang Alia, wanita yang tidak pernah menunjukkan sisi emosinya, terkecuali sudah menyangkut orang tuanya. Dengan tenaga yang masih tersisa, ia kerahkan untuk mendorong Rana jauh dari hadapannya. Tenaga itu muncul ketika jiwanya menggebu-gebu, tidak peduli dengan sakit yang dirasanya, ataupun badan yang hancur akibat serangan dari Rana. Kini kemenangan ada di depan matanya. Dadanya telah tersematkan kasih cinta anak kepada orang tuanya. Tidak peduli badai menghantam, guntur bergelegar, atau nyawa di ujung tanduk sekalipun, demi raga dan ruh ayah ibunya. Giliran Alia yang tersenyum licik. Bukan berarti Alia berubah 180 derajat sifatnya menjadi jahat. Terkadang amarah diperlukan untuk membela kebenaran. Tapi entahlah apa yang dilakukannya sekarang, sebuah kebenaran atau bukan, yang pasti dirinya telah tersulut api emosi. Sret, sret. Suara kaki Rana yang bergesekan dengan lantai terdorong ke belakang. Kamu tahu rindu apa yang paling menyedihkan? Tanya Alia pada Rana. Ia bergerak maju mendekati Rana. Sekarang justru posisi Rana yang terpojok. Rindu kepada orang yang telah mati, karena kita tidak bisa memanggilnya untuk kembali lagi, bentak Alia padanya. Rana masih memegangi perutnya. Ia tidak menyangka bahwa Alia dapat sekuat itu. Padahal tadi Alia begitu lemah tak berdaya. Tidak dapat dipercaya. Seakan mereka bertukar posisi. Rana diserang habis-habisan oleh Alia. Kamu itu iblis. Satu serangan mengenai Rana. Rana meringis kesakitan. Pecundang. Serangan Alia tidak berhenti hingga Rana tergeletak di bawah dan tak mampu untuk mengangkat kakinya. Rana kembali dengan rasa sakitnya. Kedua lengannya memberikan serangan pada Rana hingga Rana akan menyerang balik. Tidak bisa, sebab serangan Alia jauh lebih cepat dibandingkan dengan Rana. Alia tidak menyadari atas apa yang dibuatnya kepada Rana. Ia terlalu marah pada Rana. Fokusnya tidak hilang selain Rana. Setan, apa yang kau lakukan, Rana? Berbagai pertanyaan maupun umpatan dan kata-kata yang keluar dari mulut Alia tidak terhenti dibarengi dengan kedua tangannya yang secara bergantian menyerang Rana. Cukup, sepertinya Rana menyerah. Rana matanya semakin terbelalak melihat tingkah Alia yang luar biasa. Kamu menginginkan aku mati? Jangan harap, Rana, tegas Alia. 2 nyawa telah kau layangkan. Mungkin sekarang ada 1 nyawa yang akan melayang. Bukan melayang, lebih tepatnya hilang. Karena tidak ada tempat bagimu di bumi ataupun di langit. Alia menatapnya dengan tajam, tidak membiarkan sosok manusia di depannya dapat terlepas dari pengawasannya. 1 kali serangan terakhir ini adalah tanda berakhirnya hidupmu. Jangan.
Teriakannya dihiraukan oleh Alia. Seorang Rana Maida Brisman akhirnya tumbang. Entah ia masih hidup atau tidak. Yang terpenting Alia bisa bernafas lega. Lututnya gemetar, kemudian jatuh ke bawah dan tidak dapat mempercayai apa yang dilakukannya benarlah kenyataan. Setelah sadar dari amarahnya, ia kembali merasakan nyeri di tubuhnya. Ia masih terdiam dan masih terhipnotis atas kejadian barusan. Kepalanya dipenuhi beban, baik itu tentang kenangan orang tuanya, perlawanannya dengan Rana, Arman ataupun Rafa yang sekarang masih belum sadarkan diri juga. Bersambung. Nantikan kelanjutannya hanya di Fakta Sejarah. Terima kasih teman-teman, Fakta Sejarah pamit. Wassalamualaikum.